Jadi sebelum Buya berceramah, jadi kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh panitia. Jadi sekali lagi kami panggil penceramah kita pada hari ini, Kasat Bimas Polres Sijunjung, yaitu Bapak Ibtu Haji Safir SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hasyr ayat 18 dan ayat 19. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan, mempersiapkan apa yang akan dikerjakan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang telah kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah melupakan kepada dirimu sendiri. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh Masjid Nurul Iman, Jorong Bubuk Nane, Negari Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena sampai
hari ini sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan ayunkan tangan untuk datang ke rumah Allah ini, walaupun cuaca kurang bersahabat, hari hujan. Ya Pak Bu? Untung saja kita lah tiba di masjid hari hujan. Bayangkan kalau kalau seandainya ya kita alun tiba di masjid lain hari hujan, aku dihitung saja orang angkat tiga benar. Tapi yang buat saya kini Bapak Ibu jemaahnya cukup ramai. Ya, hari ini kita laksanakan acara GSB yang ke berapa tuh? Yang ke-38. GSB artinya gerakan subuh berjamaah yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Kadang. Hari ini sudah memasuki ya periode yang ke-38. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti kita tunggu syafaatnya, kita tunggu pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syaratnya, kalau kita ingin mendapatkan syafaat, maka perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu kita selawat sejenak dulu. Ya Bu? Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Itu namanya sholawat badar. Ada puluh Bapak Ibu selawat Jibril. Kenapa? Bunyinya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif Pak Bu. Nak kenal lain? Hah? Apa Pak? Lalu oh ya. Ya, makanya silakan kita selawat apapun saja bentuknya. Yang penting innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari Kenegarian Tanjung Kadang atau yang mewakili Bapak pengurus masjid, bapak-bapak, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, ibu-ibu,
bundokan doang limpape rumah dan gadang, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Baik, pada kesempatan di pagi yang diguyur oleh hujan Bapak Ibu, ya, namun semangat kita masih membara. Kita beri judul ceramah kita sesuai dengan ayat yang saya bacakan di atas tadi, yaitu muhasabah diri. Ya, muhasabah diri dalam rangka memasuki tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kami hormati, hari ini bertepatan dengan hari Ahad atau hari Minggu. Kalau di bahasa Arabnya hari Ahad, Pak Bu. Ya, kalau di kalender Masehi namanya Ahad, Minggu, maaf. Jadi hari itu 7, Ahad, Senin, Salasa, Ruba'ah, Khamsun, Jam'atun, Sabtun. Sabatun itu hari yang ke-7. Nah, itu Bapak Ibu, sekurang-kurangnya kita tahu yo nama hari. Ya. Ahad, apa lagi? Isnin, Salasa, Ruba'ah, Khamsatun, Jum'atun, Sabtun. Baik 7 dengan bulan. Kadang-kadang Bapak Ibu, awak tanya anak-anak awak, ditanya nama-nama bulan yang ada di kalender Masehi, udah pede Pak. Di 2 kapalo capek. Ya, tanya apa-apa baik ibu yang ada di situ, itu capek dapetnya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Coba tanya nama bulan yang ada di kalender Hijriah. Paling-paling dapetnya Ramadan. Sudah tuh Syawal. Kenapa Syawal itu hari raya? Ya, makanya orang Islam Bapak Ibu, apa nama-nama bulan itu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu Bapak Ibu merupakan bulan yang terakhir. Nah, kini kita berada pada tanggal 20. Tanggal berapa? Tanggal 24 Juli 2022 atau bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1443 Hijriah. Lebih kurang seminggu lagi Bapak Ibu kita akan meninggalkan tahun sampai balik 43 Hijriah. Ada orang mengecek Bapak Ibu, kok angin kena TV angin aduh. Bapak dulu kok. Bapak apa Ibu mungkin dingin apa angin. Ada. Di suasana di semangat. Bapak Ibu kami hormati, ada orang mengecek Pak, bahkan mungkin kita mengecek, capek mana hari rasuah. Kajian, yuk kapatang baru rasuahnya. Apalagi kalau kita ceramah menyambut bulan Ramadan Pak Bu. Aku jemaah mengecek, jemaah di kapatang rasuah bulan Ramadan, pula tibolo Ramadan cek lain. Kapatang rasuah ini kita terawih, lagi bola terawih cek lain. Kapatang rasanya kita bari rayo, lati bolo rayo cilai. Baju rayo patang ada jolai. Untangnya masih lalu tabayu. Ya, itu kecil-kecil orang sebagian orang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, hari itu udah capek ya Pak Bu. Hari itu bantu itu, banyaknya semenit 60 detik, sejam 60 menit. Ya, sehari 2 jam, sehari semalam 24 jam. Ya, seminggu 7 hari.
Sebulan ada 30, ada 31. Setahun 2 balik bulan atau 365 hari. Dah ada yang berbeza rupa Bu. Ya, kalau kenapa hari capek rasanya? Dan pertama Bapak Ibu, itu dalam keadaan aman, tentram, rukun dan damai. Makanya keamanan itu Bapak Ibu perlu kita pertahankan. Apa itu aman? Ya, kalau polisi bertanya Pak Haji, dia aman Pak Haji? Ada Pak Haji? Lain. Kalau Pak Haji menjawab dia aman Pak Haji, lain, makanya berhasil tugas polisi. Kan juga Pak? Kalau dokter bertanya, akan saya dokter. Nih, saya nih, lain, saya nih berhasil tugas dokter. Kalau yang bertanya aman atau tidak aman. Kalau ada masyarakat tidak aman di Tanjung Ladang, berarti tugas polisi tidak berhasil. Mudah-mudahan itu aman selalu. Aman itu artinya terhindarnya kita dari gangguan, baik gangguan fisik ataupun gangguan fisikis. Itu yang dikatakan aman. Nah, mudah-mudahan itu aman. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak aman Bapak Ibu, hari lama rasanya Pak. Tidak, aku pernah mengalami Pak, bertugas di daerah yang konflik. Tahun 92, aku bertugas Aceh 6 bulan. Tahun 2002, tugas pulang ke Aceh balik 6 bulan lo lamanya. 2 kali 6 bulan, itu nak tanggung lama do Pak Haji. Sehingga ada kawan aku yang dari Bengkulu, Pak Akarajono setiap hari itu melingkar almanak. Melingkar almanak dari Bapak Ibu, ya batu kari, mikutalo manak celai. Aman ko lama hari rasanya. Karena kita berada di suatu daerah yang mungkin saja kurang amannya Pak Bu, yo lama hari rasanya. Kini dah awal aman, tentram, rukun dan damai. Yang kedua Pak, Bu, kenapa hari itu capek rasanya? Karena kita bebas, kita merdeka, kita tidak terkungkung. Karena walaupun kita baik, tidak ada orang yang melarang. Oh, mai ke Padang silakan, yang penting ada titik. Ya, bebas Bapak Ibu. Nah, nampaknya kalau Bapak Ibu ini merasa hari itu lama, apa sama yang boleh kok? Atau tidak usah pakai kemarau, Pak Ijo ke Posek Tanjung Ladang. Masuk Bapak Ibu situ gak sehari jadi. Sehari rasa seminggu Pak Bu, seminggu rasa sebulan kalau kita berada dalam sel tahanan. Kenapa kita terkungkung, kita nak bebas Pak Bu? Yo lama hari rasanya. Karena ambo pernah bertanya ke orang tu, Bapak hari rasanya siko lama Pak. Lama siko tak lama do Pak. Makan Bapak ni tak lama do Pak. Tak lama salah do Pak. Hari lama rasanya kalau kita berada dalam penjara. Makanya jangan ada cita-cita ingin masuk penjara. Yang kedua, kalau ingin merasa dari lama Bapak Ibu, cobalah masuk ke rumah karantina COVID. Ya, rumah isolasi. Kalau Bapak Ibu-ibu ya karena COVID diantar ke rumah isolasi, ke rumah karantina, itu lama hari rasanya Pak Bu. Aku pernah merasuan karena 20 hari Pak Bu, 10 hari di RSUD. Seminggu di Hotel Bukit Gadang, 3 hari di rumah Pak Bu. Ia udah tanggung lama hari rasanya Pak Bu. Apoleh menunggu hasil kalau sudah negatif Pak Bu. Lama hari rasanya. Makanya Bapak Ibu jangan ada cito-cito ingin masuk rumah karantina COVID. Itu Pak Bu. Bapak Ibu kan dihormati, ya. Makanya Bapak Ibu hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun pun berganti. Nah, mulai itu akan meninggalkan atau kita akan ditinggalkan oleh tahun 1443 Hijriah. Bapak Ibu kami hormati. Ya, hidup kita Bapak Ibu kalau kita umpamakan Bapak Ibu ibaratnya lilin.
Kalau mati lampu di rumah, Pak Bu, awak cari lilin. Berapapun panjang lilin yang kita ibuan di rumah, kita bakar, kita ibuan Bapak Ibu. Saat sameter mana lilin tadi, kalau idui makin lama makin meredup, makin lama makin habis, makin lama mati. Iya dah Pak Bu. Coba oleh kau nak saya dah Bu. Tapi bila lilin tu baik turun kita Bapak Ibu, semakin lama kita hidup, maka semakin capek kita mati. Yang kedua, hidup bagaikan roda Pak Bu. Roda tu Pak Bu nya. Baputa roda tadi Bapak Ibu, itulah kehidupan manusia ni baputa dan baputa. Itu karena ada Bapak Ibu lagu dahulu. Apa lagunya tu? Nasib cando roda padati, turun naik baputa kate kodape galak badarai, turun ke bawah kaimpi badan kau di hati juga Pak Bu, tapi kalau tiba di bawah merasai Pak Bu. Itulah kehidupan manusia. Ada masuknya kita berhasil, ada masuknya kita gagal. Kalau kita berhasil, kita membaca alhamdulillah. Kalau kita gagal, kita bersabar. Berhasil itu ujian, gagal itu juga ujian Bapak Ibu kami hormati. Hidup Bapak Ibu umpama siang dan malam. Ada cerah, ada gelap, terang. Kalau siang, baik itu kehidupan. Ada masalah kita, ya dicaci maki orang, dihina orang, dipuji oleh orang. Itu kehidupan. Hidup umpamanya antara azan dengan sholat. Begitu singkat Bapak Ibu. Lai anak laki-laki diazankan de orang tuanya. Ya, sampai masanya Allah ambil dia meninggal, maka disolatkan oleh orang. Bara lamanya waktu antara azan dengan sholat Pak Bu lebih kurang 10 menit. Itulah umpamanya hidup itu Pak Bu. Hidup umpamanya seperti orang yang sedang berpacu dalam berlari. Jadi Bapak Ibu, kalau orang pacu lari, itu ada 2 garis. Yang pertama garis start, yang kedua garis finish. Itu umpama itu garis start kita dunia, garis finish kita kubur. Kini kita Bapak Ibu sedang berada di garis start, siap-siap. Suatu ketika nanti kita akan sampai ke garis finish, itulah namanya kubur. Mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun dalam keadaan terpaksa sekalipun, maka kita akan masuk ke dalam kubur. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Bu, lah siap Bu? Lah siap Pak? Kok anu ya? Ya, siap tidak siap? Harus siap. Orang mau siap dan Ustaz, anak mau ngene-ngene dulu, dah 2 hari itu. Oh tunggu dulu Ustaz, aku belum kawin lagi, dah 2 hari itu. Aku masih sekolah, masih kuliah. Rumah belum siap lagi Ustaz, dah 2 hari itu. Siap tak siap? Harus siap Bapak Ibu. Ikulah ya ketentuan Allah. Jangankan kita lari Pak Bu, kamar kita lari. Kamar kita menyuruh Pak Bu, tidak bisa kita lari, tidak bisa kita menyuruh. Ibu bapak banyak piti beri almari basi ke Padang. Dibuat ke rumah, dia kali kamar rumah. Bertanya anak, mak untuk almari basi kok untuk menyuruh dia mak. Bapak nyuruh mak, ketiga mereka mau beko, mak nyuruh ke dalam tu supaya tidak bisa masuk. Oh itu mak, iyo, ayolah. Mak tadi batuk-batuk. Langit dingin, lalu tando-tando. Lah, bagi anaknya, anak umur 3 tahun. Nah,
Amak beko masuk almari basi. Tuh, beko kunci amak ni. Bagi tuh. Masuk mereka mau beko mati amak ni. Ayolah, lah masuk amak tadi, nyok kunci dia anak tadi dengan bumbung yang gadang. Sudah nyok kunci, anak tadi pai main-main Pak Bu. Main dek jauh mana, lupa nyok pulang. Dia lupanya pulang sehingga amak tadi lemas, tidak makan, tidak minum, akhirnya mempercepat datangnya malaikat maut. Tujuan untuk menyelamatkan diri dari malaikat maut, akhirnya mempercepat proses kematian. Jangan lari Bapak Ibu, menunda saja kita nak bisa. Buka Quran surah Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalin fa iza ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal itu tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Ini merupakan ketetapan Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Bapak Ibu yang dihormati, hidup bukan hanya kita menghirup udara, bukan hanya kita menghembuskan udara. Kalau hanya itu hidup kita Bapak Ibu, binatang untuk itu belum mah. Binatang hirup udara nyampuyan, ya dapat Bu. Hidup bukan hanya kita bergembira ria, bersukaria, atau mati kerancaan. Atau mati kerancaan. Itu bahasa Padang Pak. Mati kerancaan itu Pak. Ura-ura kasih ko, ura-ura kasih itu Pak Bu. Hidup bukan itu Pak. Binatang bergembira aja. Ya. Hidup bukan hanya makan dan minum Bapak Ibu. Binatang makan juga. Ya, binatang minum juga. Tapi binatang ya ibinya hanya untuk makan. Kalau ada manusia ibinya untuk makan dan minum berarti sama aja. Nah, ibu kecil mana? Kalau ada, yang ada siko bago, siko dah ada bago. Di luar cie bah, kan ya lah. Di luar cie bah, ibinya hanya untuk makan. Mangkono Nabi Bapak Ibu, Nabi itu segala sakit. Contoh Nabi, ya kita makan itu untuk hidup, tapi jangan berlebih-lebihan. Nabi sakit makan, awak tak sakit makan. Ya enggak, sakit makan. Dia sakit 2 kali banyak jadinya. Ya, Nabi Bapak Ibu sakit berang. Awak nak sakit berang. Nabi sakit lalu, awak nak sakit lalu ada macam mana lalu ya? Tidak ada nampak yang boleh. Ya, kalau ada lalu orang sekali itu seorang buah dia tak bekal. Dia mencari ada lalu kan? Ya, itu Bapak Ibu luar biasa masyarakat gugur nane. Ya, negari Tanjung Gadang. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, makanya Bapak Ibu kita perlu Bapak Ibu. Apa perlunya? Mengetahui tujuan hidup kita. Kalau hanya makan dan minum saja Bapak Ibu, alur lepak Bu. Yang pertama, tahu dengan tujuan hidup. Yang kedua, tahu dengan persiapan. Ya, setelah hidup kita akan mati. Iya Pak? Aku didik gitu. Wa ma khalaqatul jins wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali hanya menyembah kepadaku. Tujuan hidup kita Bapak Ibu hanya beribadah kepada Allah. Ibadah itu bukan sholat saja, bukan puasa saja Bapak Ibu. Semua perbuatan baik yang Allah ridho, kita awali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah.
maka itu merupakan ibadah. Ya, Bapak Ibu Karajo mencari kebutuhan duit, dibuka dengan bismillah, dibaca doa, setelah dapat rasati alhamdulillah, itu ibadah Bapak Ibu. Jadi ibadah Bapak Ibu kalau ingin itu menghadapi banyak, ya, itu tujuan hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa yang akan datang. Ma qaddamat lighad, hari esok. Ya, ini perlu Bapak Ibu. Karena kita kok Bapak Ibu nak kaibi salam ngomong iya dah. Kaifa takfuruna billahi apa nih? Wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Surah Al-Baqarah ayat 28. Artinya, kenapa kamu engkar kepada Allah pada dulunya kamu mati, dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi. Nah, itu Bapak Ibu baca betul Quran Al-Baqarah ayat 28. Kita dari mati gak ada menjadi ada. Inilah setelah ada dimatikan lagi, setelah dimatikan dihidupkan lagi. Nah, itulah yang kita persiapkan Bapak Ibu hidup yang kedua Pak. Ya, malah lagi kita Bapak Ibu tidak punya persiapan menghadapi kehidupan yang kedua yang nanti berada di kampung akhirat. Malam kita Bapak Ibu tidak punya apa-apa. Nah, makanya kita jadikan dunia ini sebagai titian untuk menuju kampung akhirat. Dunia darul amal, akhirah darul jasa. Di dunia kita beramal, di akhirat kita menerima balasannya. Ada lagunya Pak Bu? Itu kan ada Bu lagunya. Sadarkah Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana Anda suka. Sadarkan dirimu wahai insan, hidup ini hanya bagai titian antara hidup yang kita jalani dengan alam yang sedang kita nanti. Sadarkah Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana Anda suka. Silakan pilih. Mau surga? Ini jalannya. Mau neraka? Ini jalannya. Tergantung di awak Bapak Ibu. Nah, hari ini kita hadir di Masjid Nurul Iman Guguk Naneh, ya berarti kita sedang mempersiapkan jalan kita menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Salah satu keutamaan majlis taklim, majlis ilmu itu adalah merintis jalan ke surga. Itu salah satunya Pak. Ini banyak. Ya, yang kedua, Allah mencatat dalam kitab namanya kitab Illiyin. Ya, dan kita tak catat di kitab Sijjin. Kalau Sijjin itu kitab mencatat amal keburukan. Kalau Illiyin kitab mencatat amal kebaikan. Mudah-mudahan amal kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam
kitab Illiyin. Tadi kita jago pagi Pak, orang lama lalu awak jago. Orang masih bakaru, awak tiba di masjid Pak Bu. Allah akan catat dalam kitab Illiyin dan jalan kita diperlancar oleh Allah menuju ke surganya. Amin ya Rabbal. Ya Bapak Ibu yang dihormati, kalau kemudian kau di panjangnya, ini apa ada Pak Ibu? Nah ini ada mulai kadu. Kamu sudah aku Bapak Ibu akan balik ke Moro, karena aku akan manasik, ya manasik umroh, memberikan materi tentang umroh. Karena aku akan berangkat umroh membawa jemaah. Insya Allah bulan 9 besok. Bapak Ibu yang dihormati, ada 5 persiapan kita. Banyak memang. Mana 5 kau kesingkit sajalah. 5 persiapan menghadapi hari esok. Ya. Yang pertama, persiapan ketakwaan kepada Allah. Takwa merupakan persiapan, takwa merupakan bekal yang akan kita bawa untuk menghadapi hari esok. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Surah Al-Baqarah ayat 197. Artinya berbekallah engkau kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang punya pikiran. Persiapan pertama Bapak Ibu, ketakwaan kita kepada Allah. Aku takwa. Takwa itu banyak artinya Pak Bu. Takwa itu berasal dari bahasa Arab, asal katanya ittaqo, wittaqo, wiqaya. Artinya hati-hati, waspada, mawas diri, ingat-ingat dimanapun kita berada. Kalau bapak-bapak ibu tidak hati-hati, nah maka ibu-ibu akan mengalami suatu musibah. Contoh, tidak hati-hati di jalan raya. Ya. Pakai kendaraan kebut-kebutan, nyontak orang bapak ibu, mati orang Jawa. Kalau mati orang Jawa berarti bapak ibu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang lalu lintas angkutan jalan, pasal 310 ayat 4. Karena lalainya menyebabkan orang lain meninggal dunia, ancaman hukumnya 6 tahun penjara dan atau denda 12 juta rupiah. Kalau tidak hati-hati, itu namanya kita tersangka. Oh ibu-ibu tidak hati-hati melintir jalan, tidak jadi suat, tidak jadi tidur. Nyontak awak doto, ibu korban. Ya, pas tantak tadi awak tergeletak, darah bercucuran, kapal rata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ibu-ibu dapat hadiah namanya asuransi 52 juta. Beko urus katakan tuh Pak F Club, ketua masjid tadi. Iya dah bayar. Asuransi dasar harga, ibu dapat PT 52 juta. Tapi apa nyonya awak lama? Ibu dapat PT 50 juta, yang menerima suami ibu. Kalau suami menerima 50 juta, dia malah punya modal, babi ini cie. Iya tuh Pak, ayo kerja Pak. Makanya kau hati-hati. Ya, melintir jalan kali. Ya, jangan tahu. Kau, aduh kalau hati-hati Bapak. Tapi kalau balap-balap liar anak awak, ya nontak orang, kau bahaya Pak. Atau dia jatuh seorang, kau namanya out control. Ya, perlu kita hati-hati. Yang pertama, terus kita mau bersingkir saja. Yang kedua, persiapan kita adalah bagaimana kita memiliki investasi. Nah, kau pernah lupa? Investasi itu apa tuh? Simpanan untuk jangka waktu yang panjang. Ibu tahu tak? Oh luar biasa. Investasi artinya simpanan untuk jangka waktu yang panjang. Ada 2 investasi. Yang pertama investasi di dunia. Yang kedua investasi di akhirat. Jaduk pun dunia Pak Bu. Ya. Nyo harus kedua-duanya. Ada pula orang Pak Bu sibuk di akhirat, lupa di dunia. Sibuk di dunia, lupa akhirat. Nggak boleh
menjadi orang yang baik itu, orang yang sukses itu, dia hasanah dunia, hasanah di akhirat. Tak boleh cie-cie saja kedua-duanya. Dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Tak boleh. Akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa, hidupnya merana. Dapatkan dunia akhirat bersama-sama. Apa arti hidupmu di dunia bila kau abaikan akhiratnya? Apa arti hidupmu di dunia bila kelak sengsara di neraka? Bahagialah di dunia, sentosalah akhiratnya. Jadilah manusia yang sempurna, manusia Indonesia seutuhnya. Tuh Pak, kok teman-teman mana ibu? Mana siang berapa hari? Ya? Enggak, cukup dari bisa. Ya. Makanya kalau jadi manusia seutuhnya, hasanah dunia, hasanah akhirat. Kaja kedua-duanya bu, mangko doa sapu jagat kok kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya, berikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, hindarkan dari api neraka. Itulah tujuan hidup kita Bapak Ibu. Banyak banget piti Bapak Ibu, tapi tidak bahagia. Piti banyak makan betimbang. Aduh, iyalah piti banyak, Bapak kambui Pak Bu, makan jagaan deh, dia udah rumah. Dah, jangan makan dah. Awak apa ayah kan aja. Makan jagaan. Aduh, nonya piti banyak. Ya, contoh Pak Kamalot. Pak Kompol sendiri Pak. Ya, mantan Kapolsek Tanjung Gadang Pak Bu, orang Semando Tanjung Gadang. Beliau kalau makan sambut jambung. Ya, begitu kenikmatan hidup itu Bapak Ibu. Ya, karena piti banyak makan bagaan, nggak ada arti piti banyak tadi. Investasi dunia bersifat materi, deposito di bank, investasi itu. Ya, beli tanah investasi itu. Bali rumah investasi, Bali oto investasi itu untuk di dunia. Tapi ingat, investasi dunia hanya berlaku sewaktu kita hidup. Kalau dah mati Bapak Ibu, investasi tadi berubah menjadi harta warisan. Kalau harta warisan akan dimiliki oleh ahli waris. Kalau dia punya mobil, itu nanti akan di BBM-kan akan Pak F. Kan Yona, ibu jawab dan dolai. Oto nyambil dan nak supaya oto kuatin nama anak di BBM-kan bea balik nama. Kalau tadi balik nama besok, bermasalah pula nggak? Orang tidak dolai kan? Itu kalau harta dunia Bapak Ibu. Tidak kekal dan abadi, tapi beruntunglah kita memiliki investasi akhirat. Investasi akhirat atau tabungan akhirat ini merupakan kekal dan abadi. Hadirnya kita pagi hari ini Bapak Ibu, berarti kita sudah mempersiapkan investasi untuk akhirat. Tadi kita sholat, investasi kita lama suah. Kita dengan ceramah duduk ini, investasi kedua lah masuk dulu Bapak Ibu, itu nanti kita nikmati. Tidak akan bisa orang lain menikmati. Investasi akhirat tergantung pribadi per pribadi, nafsi. Nah itu Bapak Ibu. Apa? Sholat. Sholat itu Bapak Ibu investasi yang sangat luar biasa. Kenapa? Sholat ikolah besok akan menolong kita. Ya enggak? Amal yang pertama ditanya sholat. Apabila sholatnya baik, baiklah amal yang lain. Ada 6 pertanyaan Bapak Ibu besok. Yang 6 aja dia apa-apa lu gini. Yang 6 tuh ya Bapak gini tidak bisa dia apa lu Pak Bu.
6 pertanyaan besok Bapak Ibu, kunci jawabannya 1, sholat. Kalau kita sholat bisa menjawab 6 pertanyaan. Yang pertama, Rabbuka. Siapa Tuhanmu? Orang sholat menjawab, Tuhanku adalah Allah. Kenapa? Kata-kata Allah itu dibaca dalam sholat, iya atau tidak? 7 balik rakaat 5 kali sehari semalam Bapak Ibu. Barangkali kita membaca kata Allah, etong dia di rumah beko. Banyaknya acok kita membaca, maka bisa kita bisa lancar menjawab. Dibiasakan dari kini. Man nabiyuka, siapa nabimu? Orang sholat menjawab, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nama Nabi Muhammad dibaca dalam sholat. Kalau tidak membaca nama Nabi, berarti tidak sah sholat. Namanya itu Allahumma sholli ala Muhammad. Wajib baca itu rukunnya. Man kita buka, apa kitabmu? Orang sholat menjawab, kitabku Al-Quran. Kalau tidak sholat, berarti dia tidak membaca Quran. Surat yang pertama, namanya ibu Al-Quran, Al-Fatihah atau ayat yang diulang-ulang. Kalau tidak baca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya doh. Iya dapat bu? Sholat boleh. Ya. Man dibuka, apa agamamu? Orang sholat menjawab, agamaku Islam. Kenapa? Orang Islam itu orang yang sholat. Kalau nyo tidak sholat berarti ibu ngecil rumah. Dekonya ibu perhatian dulu di rumah. Udah pulang ke rumah kini tidak dilagu nyo lama dia lalu bakar ruh nyo naik. Beko ibu tiba di rumah udah jago jam 8. Dah semayang dah. Bapak enggak? Lehen. Kecil ustaz tadi dah. Beda orang kafir, orang beriman, orang Islam tuh sholat. Kalau udah anak sholat udah kafir. Jadi kalau ibu ngecek suami ibu kafir, cibu yang ibu tangga di dirimu. Ya. Ainu kiblatuka, kemana arah kiblatmu? Orang sholat menjawab, arah kiblatku Ka'batullah. Kamatuari kabandam dan matuari kabi dong. Itu kalau sembahyang. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Saudaraku adalah orang muslim dan muslimat sholat bersama saya hari ini di Masjid Nurul Iman Gugunane. Di mukamu saudara, di belakang saudara, samping kanan saudara, samping kiri saudara. Itulah yang menjadi saksi besok Bapak Ibu. Luar biasa sholat. Investasi akhirat. Investasi akhirat Bapak Ibu sifatnya non materi. Ini tidak berbentuk benda. Maka Nabi mengatakan, Iza mata binu Adam in qata amaluhu ila min salasin. Apabila meninggal cucu Nabi Adam itu, terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekahun jariyah, atau ilmu yang fa'ubi, atau waladin sholihin yad'ulah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh selalu mendoakan kedua orang ibu bapaknya. Itulah yang dikatakan investasi akhirat. Ibu punya piti, ibu balik ke semen, agen ke masjid, dipakai masjid itu besok, pahala mengalir kawa. Ibu punya ilmu, ibu ajar ke orang, nyo pakai di orang berbuat baik gunanya. Mengalir pahalanya. Kalau ilmu putih, kalau ilmu hitam kalau ibu ajar bapak ajar besok tanya ayo orang lainnya malir pulau dosul kawan. Doa anak soleh merupakan aset, merupakan investasi itu. Untunglah bapak ibu punya anak soleh, malanglah kita punya anak soleh. Anak soleh, anak yang baik, anak coli, anak pancoli. Ya, malam kita akan balap-balap, pakai narkoba, main solem, membantu orang, mabuk, minum soloki, mabuk seboto. Ya, pokoknya mengadu orang Bapak Ibu. Akhirnya apa? Pas balap-balap liar tadi, anak awak masuk lubang, kepala tangkut, pacah, dapat kabar orang, orang, alhamdulillah.
Malam gitu Bapak Ibu, anak gua meninggal orang baca alhamdulillah. Kenapa? Bersyukur orang, tak ada orang mengadu lain. Tak pakai telinga lain, tak mengadu orang semayang lain. Orang semayang, balap-balap liar, ya, mengadu orang. Nah itu Bapak Ibu malam gitu, punya aset tapi tidak menguntungkan. Tapi aset tadi menguntungkan kepada orangnya, itu namanya orang yang punya aset itu namanya investasi, artinya investor. Investor orangnya, investasi barang yang ditanamkan Bapak Ibu. Yang kedua, 3 lain. Kita berpendek. Yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan prestasi Pak Bu? Prestasi amal atau prestasi berbuat baik itu Bapak Ibu, kita terima hasilnya. Itulah dikatakan prestasi. Prestasi yang kita kaja Bapak Ibu tentu saja prestasi amal. Yang keempat kita persingke bagaimana kita mempersiapkan prasasti atau prasasti yang kita tinggalkan itu bermanfaat untuk orang Pak Bu. Ya, dibaca orang tahu, ya, kemudian didengar orang tahu, berarti dia memiliki prasasti. Nabi Muhammad umur 30 tahun Bapak Ibu. Imam Al-Ghazali umur 52 tahun Bapak Ibu. Imam Syafi'i meninggal umur 53 tahun, tapi beliau memiliki prestasi amal, memiliki prasasti amal yang sangat luar biasa. Apa prasasti beliau? Al-Quranul Karim. Nggak laku ada hujan, nggak lakang dek panen. Itu merupakan prasasti yang tinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, bagaimana kita mempersiapkan, ya, di akhir ayat kita nanti dapatkan husnul khotimah, akhir yang baik. Malamlah kita Bapak Ibu di akhir ayat kita mendapatkan su'ul khotimah, akhir yang tidak baik. Salah satu akhir yang baik itu adalah mangkana yaumihi, apa itu hadis ada, mangkana yaumihi khair, apa lupa bayarnya. Apabila di akhir ayatnya sempat yang membaca kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalul jannah. Barang siapa di akhir ayatnya dia baca kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Berarti itu dia mendapatkan husnul khotimah. Kalau kita harapkan Bapak Ibu, caranya kita mulai dari sekarang. Demikian Bapak Ibu, kan hari dah siang, mungkin Bapak Ibu ada acara lain, kita tutupi ceramah kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum